Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian malam Ahad. Insyaallah kajian malam Ahad ini akan diisi oleh Bapak Ketua PKM Jelas yaitu Bapak Ustadz Wahyudin. Ya, insyaallah akan membawakan tema ciri-ciri orang yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah dalam talabul ilmi dan sebelum acara ini dimulai, mari kita bermunajat kepada Allah supaya hati kita dilembutkan, supaya kita bisa menerima tausiahnya, kemudian memahami tausiahnya, kemudian bisa mengamalkannya. Jangan sampai seimbangnya kita dari tausiah ini tidak bertambah ilmu kita. Jangan sampai sepulangnya kita dari forum Maktabatullah ini tidak bertambah ibadah kita. Jangan sampai sepulangnya dari kajian rutin kita ini tidak bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, insyaallah sebentar lagi akan kita mulai untuk kajiannya, untuk tausiahnya. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Wahyudin, Wakil Bupati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'atnya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil jaza mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian malam Ahad, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Mudah-mudahan nungayun dia pangijayan dipasihan Allah Subhanahu wa taala hidup berkah. Oke, dipasihan rezeki anu berlimpah. Mudah-mudahan isukan dipanggil ku Allah tiasa lengkap ka Mekah. Kamu melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, pengajian sekarang membawa tema yaitu ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Qur'an ini jangan diragukan lagi. Jadi kita tidak boleh meragukan kepada Al-Qur'an. Kenapa tidak boleh meragukan kepada Al-Qur'an?
kita harus yakin kepada Al-Quran. Hudal lil muttaqin, menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan petunjuk Al-Quran ini hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan menjalankan dan yang akan percaya terhadap Quran ini. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu yaitu Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang iman, orang-orang yang percaya. Yang pertama, percaya kepada adanya yang gaib-gaib, yang gaib-gaib, yang tidak terlihat tapi ada buktinya. Contoh, kita harus yakin dan harus percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah itu tidak kelihatan oleh kita, dikarenakan Allah ada kuatannya, ada segala-galanya, ciptaan Allah ada, maka kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah bukan seperti kita kelihatan seperti ini, karena adanya Allah dengan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai orang yang takwa kepada Allah, yaitu orang yang beriman dan percaya kepada barang-barang yang gaib. Percaya bakal adanya surga, percaya adanya neraka, percaya akan datanya hari hisab, hari bangkit dan sebagainya. Kita wajib percaya kepada yang itu. Semua yang gaib-gaib kita wajib mempercayainya. Kalau kita mau termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang suka mendirikan salat, yang suka melaksanakan salat, yang suka melaksanakan perintah Allah, terutama perintah salat. Itu termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Islam yang pertama, orang Islam itu harus melaksanakan syahadat. Yang kedua harus melaksanakan sholat. Dan kadang-kadang kita kalau melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah sebatas ibadah kita di masjid, sebatas ibadah kita selagi sholat. Kalau di luar sholat kadang-kadang kita sudah tidak ibadah lagi. Contoh, kita lagi di pekerjaan, lupa kepada Allah. Kita lagi di mana? Lagi di kantor, kadang-kadang lupa kepada Allah. Kita lagi apa selain lagi sholat, kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dengan hasilnya sholat ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa idza qadaytumus shalata, apabila kamu sudah selesai melaksanakan salat, fadhkurullah, maka kamu harus ingat selalu kepada Allah. Qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubikum sambil berbaring. Jadi diperintahkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang ingin mendapatkan peringkat takwa ke hadapan Allah, yaitu harus mengingat Allah di luar sholat. Jadi di luar sholat harus selalu ingat kepada Allah. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran, kita lagi berdiri, kita lagi duduk, kita lagi berbaring, kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru termasuk orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi capek, ingat kepada
Kita lagi susah, ingat kepada Allah. Kita lagi senang juga, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor 2. Yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang beriman kepada Allah, yang suka mendirikan sholat. Sedangkan sholat perintahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita kerjakan ini adalah ibadah yang paling pokok, yang paling utama. Isukan jaga di alam akhirat manusia bakal diperiksa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ayat amalnya. Diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua amal yang diperiksa. Awal yaumai sabuhu as-shalah. Pertama diperiksa Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala perkara salat. Urang geus termasuk jalma anu takwa, geus daek ngalaksanakeun salat, insyaallah isukan hasil salat urang sadayana baru ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anu pang awal-awal. Ditanya pak salatnya pang awal-awal. Apabila salatnya baik, semua amalnya akan menjadi baik. Kalau salatnya tidak baik, semua amalnya akan jadi tidak baik. Jadi amalan-amalan yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil akhir, yaitu tergantung dari sholatnya. Sholatnya bagus, bunga hajinya jadi bagus. Sholatnya bagus, puasanya jadi bagus. Sholatnya bagus, sedekahnya jadi bagus. Semua bakal jadi bagus kalau sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, puasanya getol, puasanya rajin, bunga hajinya pulang nanti, Mekah deui, tapi sholatnya rusak, bakal jadi rusak kabeh amalna. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbaiki sholat kita. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang ketiga yaitu orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kita suka menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua, orang yang suka mendirikan sholat, yang suka melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu orang yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tiga. Kalau yang tiga udah kita pegang semua, udah kita laksanakan semua, itu baru kita termasuk sebagian orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara menginfakkan harta yang kemarin saya ceritakan, harta itu adalah titipan. Nanti di alam akhirat akan ditanyakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dapat harta, kemana keluarnya harta. Harta akan ditanya dengan dua perkara. Lain lagi dengan umur kita, lain lagi dengan ilmu kita. Ditanya cuma satu pertanyaan. Masalah harta ditanya dua pertanyaan. Dari mana dapatnya harta, dari mana keluarnya harta. Maka dari itu, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang dipakai kebaikan-kebaikan oleh kita, itulah harta yang akan menolong kita nanti di alam akhir untuk keselamatan kita dari harta kita semua. Yang keempat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila. Ini yang keempat, yaitu orang-orang yang percaya bima unzila ilaika, kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama yang wajib kita ketahui yaitu kitab Zabur. Yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Quran. Ini perintah dari Allah. Maka kita wajib percaya kepada 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 ini kita wajib percaya dan yakin diturunkannya Al-Quran. Tapi kita tidak wajib tahu apa isinya dalam kitab yang 3 itu. Tidak wajib, tidak harus bisa, dan tidak usah tahu. Yang harus tahu, yang harus wajib, yang harus dipelajari, yang harus kita bisa, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi percayaan kita ini kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum diturunkannya kitab Al-Quran. Mungkin semua nabi juga dikasih kitab, mungkin semua nabi juga dikasih petunjuk dari kitab-kitabnya. Tapi yang wajib kita ketahui yaitu 4 kitab. Jadi kita jangan sampai tidak tahu, Pak. Kalau kita mengaku umat Islam, nanti ditanya kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Zabur, kepada Nabi Daud, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Cuman kita tahunya cuman Al-Quran yang 1, sedangkan diperintah oleh Allah harus tahu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang 4 Quran itu wajib kita mengetahuinya, tapi tidak wajib mengetahui makna dan isinya. Cuman wajib percaya bahwa itu kitab diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengawasan wal mahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan adanya kajian ini kita semua bisa bersatu berkumpul di tempat yang mulia ini. Untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa yang benar-benar sudah takwa kepada Allah, imtisalul awamirillah wastinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan contoh dari Rasulullah, menjauhi larangan Allah dan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ini termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian malam Ahad anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu aya urang sasarengan wang babarengan, wang rame-rame, ieu mancing wang ramekeun ame urang kamasuk jalma anu takwa. Ieu mancing wang ramekeun ku urang sadayana kumangrupa kagiatan-kagiatan pengajian. Ulah anu dibiarkeun teh di luar-luar anu teu dipikaridong ku Allah Subhanahu wa taala. Wang yeun kagiatan-kagiatan neangan karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ieu keur kajalma anu takwa, anu daek ngariung di pengajian, moal dilawarakeun ku Allah anu Maha Rahman, bakal diberi ganjaran anu seimbang jeung kalakuanana, bakal diberi kumantenna.
Di antaranya yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan, Nabi bersabda, barang siapa orang yang duduk di dalam pengajian dengan waktu sesaat atau sejam, maka orang itu sama dengan melaksanakan 1000 rakaat sholat sunat. Kalau kita pikir-pikir, mampukah kita dalam satu malam melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat? Mungkin jawabannya tidak mampu. Tapi kita duduk di majelis taklim dengan waktu 1 jam paling lambat, maka Allah akan beri pahala kepada orang yang duduk di majelis taklim itu sama dengan melaksanakan sholat 1000 rakaat. Sholatnya sholat sunat 1000 rakaat. Nanti kita duduk saja di duha di 1000 rakaat. Cik alina urang, namun duduk dengan harta, namun sajam dibayar 100.000. Ada paboro-boronya punya. Paboro-boro pak, pun dengan harta diuk sajam dibayar 100.000. Paboro-boro aslina apa? Iya mana dengan akhirat diuk sajam sarwajen ganjaran 1000 rakaat. Tapi teu paboro-boro. Naon sababna? Sabab kurang yakin bahwa eta dawuhan Nabi bakal terjadi. Yang kurang yakin bahwa akhiratnya bakal aya. Mata muhung diberi ganjaran segitu gede nanti. Yang cukup poe kahukul diberi Allah Subhanahu wa taala. Sing saha anu diuk di pangajian niat rek niatan ilmu, maka kabulkeun eta jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, bari diberi ganjaran sarua jeung ngalayan ngalomok anu geuning 1000. Ngalomok geuning 1000 nya banyak. Sok bapak tap di dieu papai pak dipermei anu geuning sabaraha hiji menang 2, dipermei anu geuning lomok. Lupat ka kencana menang 4, lupat ka talun menang 2. 1000 rek iraha menang apa? Abu ka rumah sakit dilomokan didaekeun menang 1000 da kabeh teu wau di rumah sakit na ieu nya. Tah ieu urang diuk dieu majlis sarua jeung boga pahala, urang pahala teh sarua jeung ngalomok 1000 angkring Pak. 1000 nu kering atuh Pak. Dilomok ku urang sedengkeun ngalayan anu teu damang, ngalomok anu gering. Itulah pekerjaan Nabi yang tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah Pak, tidak pernah ditinggalkan Nabi itu. Maka Nabi setiap ada orang yang sakit, maka Nabi tengok orang itu, karena itu adalah kewajiban kita. Kadang-kadang kita enggak ya, kalau orang-orang sakit bahkan mendoakan juga tidak mau. Ada orang yang sakit jangankan menengok, kadang-kadang udah masih mau puas, apanya? Ayo apa nunggu puas? Bahaya saya nama gering kena. Pegawaian gitu kan yang orang ini. Gitu orang apa pegawaian? Gering kayak saya mah. Pantes saya gering lagi itu kalau gitu kan. Ayo nabi yang tahu kan? Nama dia nilai harga nabi. Tahu nama beda, namanya lain nabi kita. Cuman saya banyak menurunkan perilaku kanjeng nabi. Jadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan lain ukur sholat umur, lain ukur puasa umur, merasakan ketakwaan, ningkatkan ketakwaan segala sesuatu dicontohkan ku Nabi, nu diperintah ku Nabi, urang saeutik-saeutik mah kudu ngalaksanakeun. Aya nu geuring sapermei 50 atuh kalau ngoplok hiji nya nontokeun ka Nabi teh hiji we tina 50 tah. Aya nu maot teh 100 dipermei atuh milu ngurus teh hiji we atuh teh 2 gitu. Ye contoh di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kebanyakan urang di dieu Pak. Ningkatkeun iman jeung takwa kumaha ka Allah Subhanahu wa taala. Sok dalam ditingali ku abdi di dieu Pak. Dilihat-lihat kalau dipermei ini Pak. Kalau ada yang meninggal, jangankan orang yang berkader itu sudah wajar tidak datang Pak. Orangnya ada di pinggir rumah yang meninggal, kadang-kadang tidak datang ke tempat yang meninggal itu. Sok Bapak lihat-lihat Pak. Kalau ada yang meninggal, orang-orang saya sampai kepada speaker dipanggil-panggil yang ingin nyebut
mengikuti sholat jenazah paling datang 10 orang, 15 orang. Banyak orang yang tidak kemana-mana. Karena apa? Karena tidak tahu pahala di dalam mengurus jenazah itu. Akan termasuk orang yang takwa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah perintah dari Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, barang siapa meriwayatkan kalau kita akan mengantar jenazah ya, barang siapa yang menyolatkan jenazah terus mengantar kepada pemakaman sampai beres jenazah kuburan, mengikuti penguburan, maka Allah akan memberikan pahala 2 kelor, Pak. Apal teh Bapak kelor? Apal teh daun Kelor. daun kelor berarti namanya lain eta, bukan yang itu, bukan Pak, bukan daun kelor kecil-kecil, bukan. Para sahabat menanya kepada Rasulullah, yang sebesar kelor itu berapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, 1 kilo itu sama dengan 1 gunung Uhud, Pak. Besar sekali banyak. Agung kami nabina, saya nerima 2 Pak, 2 gunung Uhud. Nganterkan Pak, ngikuti sholat jenazah, ngantar sampai ke makam tidak mencapai 1 jam. Dibayar oleh Allah sebesar 2 gunung Uhud, Pak. Tadi orang kaus kan zaman takwa ke Allah, dan apa perintahan ke Allah. Gede pisan ganjaran anak. Cik ayeuna contoh kieu Pak. Lamun urang neangan piara teh jeung urang neangan pidu jaeun. Neangan piara teh jeung pidu jaeun. Galetuk aya nu maot pidu nyolatkeun nganterkeun ka makam 2 kelor sarua jeung gunung Uhud. Hoream kami nabina. Cik ayeuna namun cek pemerintah ditugaskan indit ayeuna ka Jelebong dibere 10 kilo ngapul lupa kabeh jalma. Sedangkan 10 kilo mau dibandingkan dengan jembatan hiji gunung Uhud mah teh Pak. Berat nage mau dipake keperluan paling 2 poin dan poin geus ieu. Ieu mah dibikeun ganjaran ku Allah sagede gunung Uhud isukan di alam akhirat. Ganjaran dibikeun. Ih tapi hoream banyak. Hoream. Naon sababna teman hoream? Soalnya teu yakin bahwa isukan geus mah teh bakal aya di sabar. Oh bapak teu yakin. Contoh dia Pak. Disebutkan jalma iman, disebutkan jalma takwa, disebutkan jalma Islam. Hayang perikat takwa, hayang perikat iman, hayang perikat Islam. Disanam kabeh Pak. Ditulis di buku harian. Aku adalah orang yang berislam, aku adalah orang yang beriman, aku adalah orang yang bertakwa. Nyata-nyatanya keislaman ada hancur. Salat nantaran, nanaon nantaran banyak orang-orang yang melaksanakan dan mengaku-ngaku keislaman ternyata tidak menjalankan keislaman, itu sudah hancur keislamannya. Itu yang dibilang mau jadi pendidikan orang yang takwa. Ketakwanya itu kemana? Akan hilang oleh sendirinya, hilang dengan kita tidak melaksanakan. Maka dari itu dengan diadakannya pengajian yang sederhana ini di malam minggu ini sambil menunggu waktu malam ya, malam minggu daripada di rumah paling nonton bola namun ayah Persib ya banyak. Namun Persib mah nonton bola ya banyak, nonton sinetron ya banyak. Coba ini namanya hayang disebut jalma takwa. Oh, kami nanya ke Bapak sadayana bahkan habis salat nanti Bapak. Oh, da Bapak ge insyaallah ayeuna tos maghrib lupa pasti kana TV aslinya apa tah? Aslinya mau nonton mana Pak? Tos maghrib lupa mau balik ka sana. Mau kali mana? Kana TV Pak. Kana TV saya TV namanya. Komo ayeuna usulna kita kan cinta juga naik awe lagi. Rasa awe Pak kalinya Pak. Tiburan tukang ojek pengkolan ini banyak. Berpenting di warung mana wali 5. Tuh saya itu nonton film. Coba saya nonton film apa? Tapi coba ya, kadang-kadang udah sehari Pak. Poho baca Quran. 1 hari poho. Pernah baca sehari kenal Quran. Nenek awe baca Quran deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Fatihah sampai 1
sebuting menang 17 kali peda sholat kata gitu. Baca perjalanan sampai sebuting 17 kali banyak di 5 waktu. Lamun teu sholat berarti maca kok teu maca. Tapi kedua baca perjalanan dina sholat unggul, baca puluh dina sholat unggul ya Pak. Dan sarua kajian maca Quran. Eket sholat sarua maca Al-Quran. Ngan bener dahu gawe pisan. Menurut baca pisan sapoe eta Pak. Baca kata subuh saya 2 ayat 5 ayat usahakeun cenah bisa maca. Dan supaya naon didinya datang pendidikan takwa ti Allah Subhanahu wa taala. Ari ieu mah ari hirup tadi caritakeun hudal lil muttaqin keur petunjuk kanu takwa Quran teh. Dibejakeun ciri-ciri nu takwa. Eta mah ngomong wungkul cenah. Bisa sampai nyarita ieu nya. Ai pelaksanaan udah hese nu pelaksanaan ngan hayu di sareng ayeuna diadakan pengajian rutinan malam minggu meningkatkan segala keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Keur naon? Teu urang. Lain terbaik lain. Sugan ayeuna si Abah panjang ngajak wae cenah kana iman jeung kana takwa geus kawas wae anu pabenerna sugan aya abdi daek ngajak ka bapak mah abdi jadi bener Pak gitu. Lamun abdi daek ngajak mun abdi daek ngalaksanakeun tiap daek ngajak kumpul ku ngalaksanakeun anu era gitu. Tah jadi ayeuna iman jeung takwa wang tingkatkeun pangajian wang mugi kokohkeun wang kuatkeun Pak. Can nukul di masjid sakedeung mah saminggu sakali tas subuh can nukul ya Pak sabarapat jam ya subuh mah nya tas subuh sabarapat jam setengah jam tah yang penting setengah jam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadisnya bersabda man jalasa sa'atan fi majlisin ilmi la tamsi qalaman wa la tatbahatkan khairun min an yu'affir rabbatin. Jeung Nabi ieu Pak sing sahaja mah anu dieu barang siapa orang yang duduk di tempat ilmu dengan waktu sesaat atau sejam maka orang itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Coba sanggup teu memerdekakan 1000 budak Pak. Cokot ku bapak teu membantu hiji tuluy urus moal sanggup hiji ge Pak. Cokot ku bapak merdekakeun eta nu digawe-gawekeun zaman baheula moal budak Pak. Kabeh jalma anu boga boga ngukut, jalma anu boga ngukut dimerdekakeun. Saputuskeun pilar eta teh dimerdekakeun Pak. Dibeli eta teh mahal kamina-mina dibeli nanti. Eta teh budak belian. Nah, sahaja mah anu diuk di tempat ilmu sajam maka sarua jeung eta jalma ngamerdekakeun 1000 budak. 1000 budak Pak. Lamun ayeuna hiji marawan budak 50.000, 1000 kali 50.000 bisa berapa? 50 juta urang teh. Sapoe teh. Amal kaduga urang. Moal kaduga. Jadi Nabi Muhammad SAW bohong ya kata Pak. Nabi Ali bersabda, "Yurusuka sa'atan bi majlisil ilmi la tamsi qalaman wa la tatbahatkan khairun min alfi hafiratin." Ieu teh lain naon? Teu nyekel pena teh tuliskeun naon Pak? Ngabandungan eta nurutan unggul dibuluhan ku Allah. Sareng sama sareng budak. Komo lamun nyekel pena dituliskeun naon hasilna? La tamsi qalaman teu nyekel kana pena kana pulpen. Wala tatbahatkan teu tuliskeun kana saburuk. Teu nulis naon kieu we juga urang kieu Pak. Teu nuliskeun teu naon. Kadang-kadang ngabandungan teh naon? Nudutan. Dibuluhan Pak. Sarua jeung 1000 budak dimerdekakeun. Pan gede ganjaranna. Kan anjakal naon? Aroream, namanya. Aroream nah anjakal. Lain teh kabita ku ganjaranna mah. Kabita mah kabita. Kan aroreamnya. Aroream kabita. Urang di imah sekedar TV wan isuk-isuk di murid jam 2 aya dar pengajian. TV wan selalu pengajian Pak. Ayeuna selalu pengajian Pak. Aya Adib selalu pengajian MPTV. Ieu mah sedete ayo we banyak sinetron deui. Komo nu sedete leheun mun kian sanang Pak. Aya atuh sejarahna meureunnya. Sok da ayeuna lamun bapak mulang dia sok mun imam teh si Adib apa kata kita. Pastilah penyetel eta dari mana-mana penyetel eta. Nah, urang ayeuna tingkatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Budayakeun pengajian-pengajian kieu keur mencapai mardhatillah, mencapai Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dengan diadakannya pengajian ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mudah-mudahan ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perlukan dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan kepada hajat kita semuanya. Semoga pengajian yang singkat ini bermanfaat khusus untuk diri saya yang menceritakannya atau yang membawakannya, umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita semakin solid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersatu dalam kebaikan dan kebaikan. Jangan sabda Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga ini acara menjadikan acara yang terbaik untuk kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ustaz Muhyiddin atau Pak Wahyu atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan satu catatan ibadah pada khusus untuk beliau yang menyampaikan, umumnya untuk kita yang mendengarkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada tausiah atau rutinan Ahad minggu depan. Ayo kita tutup dengan majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ya, baca ya. Jangan cai babar. Ustaz, kakwa ini mingguan payung Ustaz. Katilu salah. Katilu dah salah ya. Jadi no ayat Ustaz satu ini ya. Tugas. Pasti. Ayat cepat. Itu kan benar-benar kan di payung saya. Mudah-mudahan. Dan ketiga firman sampai Pak Sadeni dan Pak Asep, Pak Ustaz Abi Paten. Jana tas lima eta kita dari jaminan. Kita bagian di luar sekali. Supaya tahun asa